Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari evaluasi benang 2. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar evaluasi benang kedua. Jadi yang minggu kemarin kita mempelajari evaluasi benang yang pertama mengenai kehalusan, kemudian kekuatan, dan kalian juga sudah belajar mengkonversi bagaimana sistem benang warna langsung dan tidak langsung. Nah, hari ini khusus untuk yang kedua. Apa saja? Yang pertama adalah kekakuan atau stiffness. Jadi stiffness ini adalah kemampuan suatu bahan untuk menahan perubahan bentuk atau kemampuan menahan mulur yang disebabkan bekerjanya suatu gaya tersebut. Kriteria kekakuan ini ada dua, ada kekakuan rata-rata sama kekakuan elastik. Bedanya, kalau kekakuan rata-rata itu simbolnya SA atau stiffness, S-nya untuk stiffness, A-nya untuk average, merupakan perbandingan antara unit breaking stress dengan unit breaking strength. Jadi ketika nanti kalian menggunakan mesinnya, itu sudah ada pengaturannya, mana yang dihitung, misalnya stresnya atau tekanannya atau strainnya atau mulurnya. Karena E tidak berdimensi, maka dimensi SA secara matematik sama dengan dimensi P, yaitu kilogram per milimeter square atau milimeter kuadrat, atau gram per denier, atau juga bisa gram per teks. Yang kedua adalah kekakuan elastik atau elastic stiffness, atau disebut juga yang modulus. Nah, ini menggunakan SY, jadi Y untuk yield, S-nya untuk stiffness. Jadi kekakuan elastik adalah kekakuan bahan dengan elastic limit atau yield point atau Y. Kekakuan ini ditunjukkan dengan slope dari kurva stress strain pada penjelasan stress strain pada serat, yaitu dari titik 0 sampai dengan titik Y atau yield. Jadi saat putus ya. Kemudian satuannya bisa kilogram per milimeter kuadrat. Jadi satuannya sebenarnya sama, hanya ini yang dipakai adalah titik yield ya. Oke, ini adalah gambaran mengenai kurva yang tadi disebutkan, adalah kurva stress strain. Jadi tekanan dan elastisitas, kalau kita punya benang atau kain atau komposit biasanya, atau bisa juga benda-benda yang lain, mau diukur mekaniknya atau kekuatan mekaniknya, itu bisa diukur, kemudian nanti muncul kurva stress strain. Nah, kurvanya berbentuk seperti ini. Jadi kalau barangnya itu getas atau brittle, dia akan patah dalam kondisi kurva seperti ini. Sedangkan kalau ductile itu artinya agak lentur atau mempunyai elastisitas tertentu, ketika diberikan beban atau kekuatan, dia akan memotong seperti ini, dan kurvanya akan seperti ini. Nah, ini perbedaannya juga antara rigid plastik, jadi plastik yang getas, kemudian fiber atau serat, itu akan muncul seperti ini, kemudian plastik yang fleksibel, kemudian elastomer. Cara membacanya bisa seperti ini ya. Jadi stress strain, kemudian di sini ada segitiga bagian area elastisitas, kemudian di sini ada titik yieldnya ketika dia mau menuju puncak, kemudian di sini adalah ultimate strength-nya atau kekuatan yang paling tinggi, kemudian di sini fracture atau baru di sini putus atau patah.
Kemudian menilai yang modulus atau tadi kita sudah mempelajari sebelumnya adalah stiffness pada yield ini bisa dihitung seperti ini. Jadi ada segitiganya, kemudian diukur run sama rise-nya berapa. Itu sama dengan slope-nya atau kurvanya.